Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Materi Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas penilaian tengah semester 1 untuk kimia kelas 11 ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Jangan lupa sebelumnya subscribe Materi Privat. Ya, kita belajar bersama-sama ya. Oke, nomor 1. Cermatilah sifat senyawa organik dan anorganik. Perbedaan sifat senyawa organik dan anorganik yang tepat ditunjukkan oleh angka. Untuk organik, apakah sukar? Sukar itu tidak mudah ya, tidak mudah larut dalam pelarut nonpolar. Salah, harusnya mudah larut. Untuk senyawa anorganik, ini sukar larut dalam polar. Salah, harusnya mudah larut dalam polar. Nomor 2, titik lelehnya rendah, betul, dan titik didih anorganik tinggi, betul. Dua betul ya. Terbentuk melalui ikatan ion, salah. Untuk ikatan ion itu adalah untuk anorganik. Kalau organik itu ikatannya kovalen, jika salah ya. Semua senyawa organik tersusun atas rantai karbon, betul. Poin yang anorganik, ada beberapa senyawa anorganik yang mengandung karbon, betul ya. Jawaban 4 itu betul. Stabil terhadap pemanasan, tidak. Organik itu tidak tahan panas ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah poin 2 dan 4. Nomor 2. Berdasarkan percobaan tersebut, air kapur dalam gelas beker tampak keruh. Hal itu membuktikan bahwa, jadi di dalamnya itu ada sampel ya, sampel tepung kanji, ditambah dengan CuO, dibakar ya. Nanti akan menghasilkan gas, gasnya itu akan masuk ke dalam selang ini. Nah, ternyata gas itu bereaksi dengan air kapur ya. Maka gas tersebut jika mengeruhkan air kapur, maka gas tersebut mengandung CO2. CO2 ditambah dengan air kapur ya, CaOH2. Nanti akan menghasilkan endapan CaCO3. Nah, CaCO3 inilah yang menyebabkan airnya keruh. Air mengandung unsur hidrogen dan oksigen, tidak. Poin B, tepung kanji mengandung unsur karbon dan oksigen, betul ya. Karena dia melepas CO2, artinya mengandung karbon dan oksigen. C, air dan tepung kanji merupakan senyawa anorganik, salah ya. Lanjut, tepung kanji mengandung unsur oksigen dan hidrogen, bukan oksigen dan hidrogen, tetapi karbon dan oksigen. Pemanasan tepung kanji menghasilkan karbon monoksida, bukan karbon monoksida, melainkan karbon dioksida. Ya, oke ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai ciri khas atom karbon. A. Mempunyai 6 elektron valensi, tidak ya D. C itu nomor atomnya 6, 2.4, harusnya memiliki 4 elektron valensi. Maka ini salah. Dapat membentuk ikatan ion, bukan ion ya, tetapi ikatannya adalah ikatan kovalen untuk senyawa karbon. Maka salah, kalau yang ion itu senyawa anorganik. Garam-garam ya, garam-garam anorganik. Tidak dapat berikatan rangkap 2 dengan sesama karbon, bisa, dia bisa membentuk alkana, alkena, dan alkuna. Dapat membentuk ikatan kovalen dengan sesama atom karbon saja, bukan atom karbon saja ya. Bisa C dengan H, bisa C dengan yang lainnya. Maka salah juga. Membentuk 4 ikatan kovalen tunggal dengan sesama atom karbon atau lainnya. Ini betul. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Nomor 4. Senyawa berikut yang termasuk hidrokarbon alifatik. Alifatik itu artinya terbuka ya Dek ya. Maka poin A ini salah, ini tertutup alisiklik. Ini juga alisiklik ya. Untuk selanjutnya ini juga alisiklik. Dan yang selanjutnya untuk poin E, nah ini poin E ini namanya alifatik. Nah ini tertutup ya, ini kan nutup tuh, ini nutup tuh yang poin B. Ini juga alisiklik. Nah untuk poin C itu sebenarnya kayak gini ya Dek, yang nyambung tuh hanya ini. Terus ke sini. Jadi kalau mbak gambarkan kayak gini, CH3, CH2, CH2, nah ke bawah ada CH2, ke samping ada CH2, ke samping ada CH2, ke bawah ada CH2, ke samping CH2, ke samping kanan itu CH3. Nah ini bentuknya alifatik ya, rantai lurus tuh kayak gini guys. Oke, jawabannya E ya. Nomor 5, perhatikan struktur berikut. Atom C sekunder ditunjukkan oleh angka apa? C sekunder, cara cepatnya yaitu C yang memiliki 2H. CH2, mana yang CH2? 1, 2, ya sudah ya, yang sekunder itu hanya nomor 2 dan 7. Jawabannya C.
Kita lanjut ke soal nomor 6. Struktur tersebut dapat disederhanakan menjadi, kita lihat ya. Di sini maka ada CH2, ke samping ada CH, rangkap ya. Ada CH, ini baru sampai sini kita. Ke samping ada CH2, ke samping ada CH2. CH2-nya udah muncul 2 kali. Ke samping ada CH2, ke samping ada CH3. Nah, ini muncul tuh kayak gini ya. Ya, struktur tersebut dapat disederhanakan menjadi CH2, CH, lalu di sini tuh CH2-nya tuh ada 3. Kamu bisa tulis seperti ini, CH2-nya 3 kali, CH3. Gitu teman. Jawabannya itu adalah poin C ya. Coba kita lihat, CH2, CH2, CH, CH, CH2-nya ngikuti ada 3 kali. CH2-nya ada 3 kali, selanjutnya CH3. Oke? Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Pasangan senyawa berikut yang termasuk hidrokarbon tak jenuh. Ya, hidrokarbon tak jenuh itu artinya adalah sebuah hidrokarbon CXHY yang memiliki ikatan rangkap ya, bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Kalau rangkap 2 maka itu adalah alkena, kalau rangkap 3 itu adalah alkuna. Pada alkena nanti rumus molekulnya adalah CnH2n, pada alkena ya. Pada alkuna itu adalah CnH2n-2. Oke guys. Kita cari aja yang rumus molekulnya seperti itu ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. C2H2 ini adalah sebuah alkuna. C3H6 itu adalah alkena. Paham ya? Nomor 8. Perhatikan struktur senyawa hidrokarbon berikut ya. Nama senyawa tersebut yang tepat menurut aturan IUPAC. Oke, yang hitam ini saya anggap sebagai rantai karbonnya ya. Lalu yang putihnya itu adalah H-nya. Oke, setelah itu kita akan nomorkan ya. Penomoran pertama terdekat dengan cabang. Maka ini adalah cabangnya ya. Ini rantai karbon di luar induk. Maka ini nomor 1 dari sini terdekat dengan cabang metil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, induknya ada 8, maka kita kasih nama induknya adalah oktana. Di C ke-3 dan di C ke-5 itu ada cabang metil 3,5 di metil oktana. Jawabannya adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Rumus struktur 4 isopropil 2 metil heptana. Saya buat dulu ya, induknya adalah heptana, jumlah C-nya 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di C keempat itu ada isopropil. 1, 2, 3, 4 ada isopropil. Lalu di C kedua ada metil ya. Begini ya. Nah, maka nanti rumus struktur yang tepat itu mana, D? Ini salah. Ya, jawabannya B ya. Kita lihat di sini induknya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di C keempat itu ada cabang isopropil, ini isopropil. 4 isopropil, 2 metil heptana. Oke guys, paham ya Dek ya? Kita lanjut ya ke soal nomor 10. Pasangan yang tepat antara rumus struktur dan jenis isomernya. Kita lihat 1 dan 2, 1 dan 2. Di sini ada 1 butuna dan 2 butuna, maka dikatakan isomer posisi, betul ya? Isomer posisi itu adalah isomer yang letak rangkapnya berpindah tetapi bentuk induknya tetap. Ini berarti 1 betul. Nah, ini disebut isomer geometri ya. Kalau ada cistran itu adalah isomer geometri. Maka nanti nomor 2 itu adalah salah ya, Dek. 2 salah. Poin ketiga, apakah dikatakan isomer posisi? Betul ya. Ini adalah isomer posisi. Kenapa? Karena bentuk struktur untuk induknya itu tetap ya 2 metil butana, tetapi letak rangkapnya berpindah di C kedua dan di C ke-1 ya, letak rangkapnya berbeda. Betul ya? Maka jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 3. Next ya, kita masuk ke soal nomor 11. Jenis reaksi dan namanya. Kita lihat ya. Di sini ada rangkap. Ternyata hasilnya menjadi tunggal. Ini senyawa tunggal. Ya, rangkap menjadi tunggal itu disebut adisi. Kita cari yang adisi dulu. Kalau nggak A ya, B ya. Yang ditanya adalah senyawa hasilnya. Senyawa hasilnya kita lihat penomoran terdekat dengan cabang ya. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Kita kasih nama pentana induknya. Lalu di C kedua ada bromo, ya, maka 2 bromo. Dan di C ketiga ada metil. Ya, 2 bromo, 3 metil pentana. Jawabannya A. Nomor 12. Jumlah isomer kerangka dari senyawa hasil reaksi tersebut adalah, oke guys, ini adalah suatu reaksi adisi ya, karena nanti kan rangkap diadisi oleh H2 menghasilkan tunggal. Jadi senyawa Y itu adalah CH3, CH2, C, CH3, CH2, CH2, CH3. Ya, rangkap menjadi tunggal. Ada berapa C ya? Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah heptana ya. Oke, saya akan buat isomernya. Yang pertama adalah normal heptana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah normal heptana. Selanjutnya yang kedua itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan di C kedua ya. Nah, ini adalah 2 metil pentana. Sedangkan ini adalah 3 metil, kok pentana ya, maaf, heksana. Sorry, induknya ada 6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksana. Ini juga ya 3 metil heksana. Oke, berarti ini ada 3 itu. Yang metil kita pindahkan ke sini ya, udah 3 metil heksana sudah ada di sini. Kalau misalkan metilnya pindah ke sini Mbak, sama saja ya penomoran dari sini 1, 2, 3, maka sama saja 3 metil heksana. Maka yang induknya 6 sudah habis ya Dik. Kita potong 1 maka induknya sisa 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kita kasih nama 2,2 dimetil pentana. Induknya ada 5. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di C kedua dan C ketiga. 2,3 dimetil pentana. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan 2 ya, ini 4. 2,4 dimetil pentana. Ada lagi ya, yang kelima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,3 dimetil pentana. Ada lagi, bisa seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini namanya 3 etil pentana. Induknya jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita kasih nama 2,2,3 trimetil butana. Oh, ini penomorannya salah-salah ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oleh karena itu jawabannya adalah 8 ya. Isomer kerangka dari 3 metil heksana itu sisanya ada 8. Ada 8 ya Dek ya. Memiliki rumus struktur yang berbeda tetapi jumlah C-nya yang sama. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 13. Salah satu isomer kerangka 3,3 dimetil pentana. Saya buat pentananya 1, 2, 3, 4, 5, 3,3 ya. Ini berarti jumlah C-nya ada berapa? Pentana kan 5 ya, ketambahan metilnya 2. Berarti jumlah C-nya 7. Langkah pertama, kamu cari rumus molekulnya yang C-nya 7 juga. Tetapi bentuk strukturnya berbeda ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelebihan ya salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul sekali. Ini C-nya 7. Yang tadinya 3,3 dimetil, ini menjadi 2,3 dimetil. Ya, strukturnya berbeda. Maka dia dikatakan isomer kerangka gitu ya guys.
Kita poin ke C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kebanyakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sebenarnya sama-sama 7, tetapi namanya sama ya, 3,3 dimetil, bukan isomer kerangka. Oke, semoga paham ya. Di antara senyawa hidrokarbon berikut yang memiliki isomer geometri. Isomer geometri itu hanya ada di alkena, ya. Dan di antara rangkap itu, dia harus memegang dua kaki atas dan bawah itu harus berbeda. Maksudnya apa nih Mbak? Contoh ya, saya punya poin B, 1,2 di bromo etena. 1, 2, inilah etena. 1,2, maka nanti di sini ada Br. Di sini juga ada Br ya. Kita lengkapi ya, maka nanti di sini ada H, di sini ada H. Ya, ini dikatakan cis. Ya, atas dan bawah beda. Atas dan bawah itu beda. Ini beda, ini atas bawah juga beda, ya. Maka dia sesuai dengan syaratnya, dia adalah isomer geometri yang kuat itu dalam satu sisi seperti ini, maka kita bisa kasih nama cis. Cis apa? Cis 1,2 di bromo. Di bromo etena. Oke. Kalau kepingin menjadi trans, maka nanti salah satu BR-nya ke bawah, ini BR-nya ke atas, ya. Maka ini ada H, di sini ada H. Inilah trans. Paham ya, Dik ya? Nah, coba mau yang mana? Kita ke poin E. Kenapa E itu dikatakan bukan isomer geometri? Butena. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, masuk. 1, 2, 3, 4 ya. Di C kedua ada kloro, di C kedua ada butena, di C ketiga ada metil. Nah, kan seperti ini. Kita potong pada rangkapnya. Nah, di atas megang C, di bawah megang C. Lah, ini sama. Nggak boleh sama. Atas dan bawah harus beda. Ini sudah beda nih, C sama Cl. Tapi bagian ini sama, maka dia tidak punya isomer geometri. Syaratnya itu berbeda ya, atas dan bawah ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Kita masuk ke soal nomor 15. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang tepat adalah, kita lihat ya, metana itu kan C-nya ada 1, etana C-nya 2, titik didihnya tuh semakin oktana, titik didihnya tuh semakin tinggi. Semakin panjang rantai karbon, titik didih semakin tinggi ya. Jadi pernyataan yang tepat, senyawa alkana yang memiliki jumlah atom C6 sampai 8 mudah menguap pada suhu ruang. Salah. Kalau mudah menguap itu artinya titik didihnya rendah, ya. Itu maka rantai karbonnya yang paling pendek. Jadi justru lumayan panjang ya, C6 sampai C8 tidak mudah menguap. B, makin panjang rantai karbon senyawa alkana makin rendah titik didihnya. Salah, terbalik, harusnya makin tinggi. Jumlah atom C tidak berpengaruh pada titik didih senyawa alkana rantai lurus. Salah. Semakin panjang rantai karbon itu semakin tinggi titik didihnya ya. Poin D, senyawa alkana pada jumlah atom C1 sampai 4 berwujud gas pada suhu ruang. Betul sekali ya. C1 sampai C4 itu adalah pembentuk LNG dan LPG, bentuknya masih gas. Titik didihnya sangat rendah ya. Pada suhu 100 Celcius, semua senyawa alkana berwujud gas. Tidak ya. Oke, jawabannya adalah D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 16. Perhatikan reaksi thermal cracking berikut. Nama senyawa X adalah, kita lihat aja sini. Ini kan C-nya ada 30 ya. Ini sudah kepakai berapa? 7, 9, 4 ya. 7 ditambah 9 itu adalah 16. 16 ditambah 4 itu 20. Nah, padahal kita mintanya 30. Maka X itu sisanya C-nya 10. 30 kurangi 20. C10 itu apa? 10 itu adalah dekena. Ya, sisanya adalah C10H20. Kita lihat ya. Hanya 16 ditambah 18 itu berapa? 34. 34 ditambah 8 ya, maka nanti di sini ada 42. Padahal mintanya tuh hanya berapa sih ini? Enggak jelas ya. 62. Maka 62 dikurangi 42 itu kan 20. Ya, maka hanya 20. CnH2n, maka itu dikatakan alkena. Nah, karena C-nya 10, maka dekena. 17. Komposisi penyusun minyak bumi yang merupakan senyawa hidrokarbon aromatik itu adalah, jawabannya adalah A ya.
Di sini yang berupa aromatik itu adalah naftalena saja sih. Bentuknya seperti ini ya, Dek. Ini senyawa aromatik untuk naftalena. Ya, seperti ini ya. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 18. Gambar di atas menunjukkan kendaraan yang menggunakan bensin beroktan rendah. Emisi gas buang kendaraan tersebut jika sering terhirup sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung gas CO yang mengganggu kinerja hemoglobin dalam sel darah. Ya, karbon monoksida ya yang berbahaya. Nomor 19, penambahan metil tersier butyl ether atau MTBE pada bensin bertujuan untuk A. Mengurangi ketukan, betul ya, mengurangi ketukan atau menaikkan angka oktan. Ya, jawabannya adalah A ya. Next, kita masuk ke soal nomor 20. RON dapat digunakan sebagai salah satu acuan menentukan kualitas bensin. Perhatikan RON untuk beberapa jenis bensin berikut. Jenis bensin yang menghasilkan pembakaran paling sempurna. Semakin pembakarannya paling sempurna, maka nilai RON-nya itu paling tinggi. Ya, maka jawabannya itu adalah pertama crashing. Oke, jawabannya E ya. Ya, untuk soal selanjutnya nomor 21 sampai dengan 30 itu tentang termokimia. Saya akan bahas di part kedua ya. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa subscribe Makin Privat. Assalamualaikum.